Salam kerahiman. Hari ini 7 April. Kita akan baca dari nomor 386 dan 453. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 386. Aku merasa Allah akan mengizinkan aku menyingkirkan selubung, sehingga bumi tidak akan meragukan kebaikan Allah. Allah tidak tunduk kepada gerhana atau perubahan musim. Ia selalu satu dan sama. Tidak ada suatu pun yang dapat menentang kehendaknya. Aku merasakan dalam diriku suatu kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Berkat rahmat yang ada dalam diriku, aku merasakan keberanian dan kekuatan yang tinggal dalam diriku. Aku memahami jiwa-jiwa yang menderita karena kehilangan harapan, karena aku sendiri telah mengalami api itu. Tetapi Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita melampaui kekuatan kita. Sudah sering aku hidup dengan harapan yang bertentangan dengan harapan, dan telah mengembangkan harapanku menjadi kepercayaan penuh kepada Allah. Biarlah apa yang telah Ia tetapkan sejak semula terjadi padaku. 453. Pada suatu kesempatan Tuhan berkata kepadaku, "Mengapa engkau ketakutan dan mengapa engkau gemetar ketika bersatu dengan aku? Aku tidak senang kalau suatu jiwa dikuasai oleh ketakutan yang sia-sia. Siapa yang akan berani menyentuh engkau kalau engkau bersama aku? Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan teguh percaya akan kebaikanku dan sepenuhnya mengandalkan aku. Aku menumpahkan kepercayaanku padanya dan memberikan kepadanya semua yang ia minta." Allah selalu satu dan sama. Tidak ada suatu pun yang dapat menentang kehendaknya. Kita tahu ya, nggak ada suatu pun yang dapat menentang kehendaknya. Tapi kita sendiri sering berusaha, sadar nggak sadar, melanggar apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan. Aku merasakan dalam diriku suatu kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Ini sharing dari Suster Faustina ya. Ada satu dorongan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Berkat rahmat yang ada dalam diriku, aku merasakan keberanian dan kekuatan dalam diriku. Ini hanya bisa diperoleh dengan adanya suatu relasi yang bagus dengan Tuhan. Dia merasa ditemani, merasa dilindungi, merasa disupport, merasa ada kekuatan dalam dirinya, sehingga dia merasa berani melakukan sesuatu. Aku memahami jiwa-jiwa yang menderita karena kehilangan harapan. Betapa banyak ya di sekitar kita juga, khususnya dalam masa pandemi sekarang ini juga, banyak saudara-saudara kita, orang di sekitar kita yang kehilangan harapan. Sepertinya putus asa, sepertinya dia nggak tahu apa masa depan dia. Nggak ada titik cerah dalam hidupnya dia ya. Dia mengalami kehilangan harapan, nggak punya harapan. Tapi di sini Suster Faustina juga katakan, aku paham karena aku pun pernah mengalami hal tersebut. Tapi ingat satu hal, Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita melampaui kekuatan kita. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau kita masih mengalami sesuatu pada saat ini, berat, ringan, jalan buntu, nggak ada solusi, di depan kita gelap, nggak ada bayangan atau nggak ada arahan titik terang sama sekali, kita tetap nggak perlu putus asa. Kita tetap harus punya pengharapan. Karena Tuhan tidak akan memberikan sesuatu kepada kita melampaui kekuatan kita. Jadi kalau hari ini kita alami, artinya kita masih kuat. Jangan putus asa, tetap punya pengharapan. Sudah sering aku hidup dengan harapan yang bertentangan dengan harapan.
Agak bingung juga ya. Saya juga bingung waktu baca ini. Dia katakan, sering aku hidup dengan harapan yang bertentangan dengan harapan. Dan telah mengembangkan harapanku menjadi kepercayaan penuh pada Allah. Dia punya harapan, tapi bertentangan dengan harapan. Jadi ada beberapa harapan ya, di mana harapan yang pertama bertentangan dengan harapan yang berikutnya. Tapi di sini Suster Faustina katakan, dia mengembangkan harapan itu, dia berharap akan sesuatu, anggaplah X ya. Nah, harapan itu dia kembangkan menjadi suatu kepercayaan penuh pada Allah. Berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Misalnya, ya saya coba berandai-andai ya dengan Suster Faustina. Dia kan orangnya sederhana. Dia orangnya ada dalam biara, suster juga suster yang bukan tingkat yang tinggi ya, suster yang golongan kedua. Dan memang kalau kita dengar dari banyak catatan hariannya, dia nggak mau orang tahu apa yang dia lakukan. Dia nggak mau orang tahu kebaikan dia. Dia nggak mau orang tahu penderitaan dia. Dia mau hidup kecil tersembunyi. Nggak usah, orang lain nggak usah tahu. Selalu yang dia minta dalam doa, bahkan dia pernah doa juga, kalau bisa Tuhan juga nggak tahu penderitaan dia ya. Begitu rendah hatinya dia ingin jangan ada orang yang tahu tentang apa yang dia alami, penderitaan dia, bahkan juga perbuatan-perbuatan baik dia juga nggak mau orang-orang tahu. Ya, jadi itu harapannya dia. Tapi hal ini sepertinya bertentangan dengan harapan yang Tuhan minta. Dia katakan pada Suster Faustina, kamu harus menjadi rasulku. Kamu harus memberitakan kerahimanku. Kamu harus ini, harus itu. Jadi dia yang mau rendah hati, dia yang mau bersahaja, dia yang mau ada di belakang layar. Tapi beda juga dengan harapannya Tuhan ya, di mana dia perlu mewartakan apa yang dia alami. Dia bercerita pada Pastor Sopocko. Pastor Sopocko yang menjadi marketingnya Suster Faustina ya. Dan harapan dia mau supaya nggak dikenal, menjadi seperti bunga violet yang kecil. Tapi ada juga harapan Tuhan yang lain di mana dia harus menjadi rasul kerahiman. Bahkan bukan menceritakan kerahiman di lingkungan dia aja, tapi bahkan sampai ke seluruh dunia. Menjadi rasul kerahiman. Dan dia persembahkan itu semua bukan jadi harapanku lagi. Saya mau nggak ada yang tahu. Saya mau jadi orang kecil, saya mau jadi orang bersahaja, saya mau tersembunyi. Itu harapannya. Tapi di sini dikatakan bukan harapanku lagi. Tapi percaya penuh, mengandalkan Tuhan, terserah Tuhan. Apa yang mau Tuhan perbuat terhadap dirinya. 4:53. Mengapa engkau ketakutan dan mengapa engkau gemetar ketika bersatu denganku? Itu pertanyaan Yesus kepada Suster Faustina. Pada saat Suster Faustina bersatu dengan Tuhan, dia merasa ketakutan, dia merasa gemetar. Dan ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu gemetar? Kenapa kamu ketakutan? Kalau baca di kitab suci, Pak Stephen Lex ya, ini dari bukunya Pak Stephen Lex dikatakan ada 365 kali kata-kata yang disebut oleh Yesus, jangan takut. Ada 365 kali kalimat atau kata-kata jangan takut. Nah, kalau 365 dibandingkan dengan 1 tahun, itu betul-betul 1 tahun ya, 365 hari. Artinya Alkitab juga memberikan kepada kita suatu kekuatan supaya jangan takut. Karena itu dikatakan sebanyak 365 hari. 365 kali. Artinya sepanjang tahun kita nggak perlu takut. Jangan takut. Aku tidak senang kalau suatu jiwa dikuasai oleh ketakutan sia-sia. Bersatu dengan Tuhan, dia merasa gemetar, dia merasa ketakutan. Jelas, ketakutannya sia-sia. Karena kalau sudah dengan Tuhan, harus takut apa lagi?
Ketakutan yang sia-sia itu adalah yang gelisah, ya, takut, khawatir. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan sia-sia. Seperti firman Tuhan juga bilang, apakah khawatirmu bisa menambah sehasta umurmu? Sia-sia dengan segala kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, itu semua sia-sia. Merugikan hidup kita, tapi juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Contoh yang gampang, misalnya kita mau melakukan sesuatu, ada orang datang, orang itu berniat baik, tapi kita curiga, kenapa orang ini datang, kenapa orang ini berniat baik, apa maksudnya dia ya. Jadi dengan penuh kecurigaan, otomatis kita dirugikan dan mungkin orang sekitar kita juga jadi dirugikan. Nggak boleh ketemu sama orang itu, nggak boleh berhubungan, atau banyak hal-hal ya. Kalau diisi dengan hal-hal yang negatif, pasti lebih banyak ruginya daripada untungnya. Suster Faustina takut dan gemetar bersatu dengan Tuhan karena Tuhan itu esa, Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Sedangkan dia merasakan, saya ini papa, saya ini orang berdosa, saya ini bukan siapa-siapa. Kok Tuhan mau bersatu ya dengan saya? Jadi itu yang membuat dia gemetar dan ketakutan. Saya nggak layak Tuhan. Tapi dalam hal ini kita harus punya keputusan. Keputusan mau bersatu dengan Tuhan. Walaupun dengan segala ketidakberdayaan, kedosaan, kepapaan. Tapi kita punya satu keputusan, satu niat. Saya mau bersatu dengan Tuhan. Dan ini bukan perasaan ya, tapi ini adalah suatu keputusan. Kebesaran seseorang menjadi nyata dari perbuatannya dan bukan dari kata-kata atau perasaannya. Jadi kita harus tunjukkan dalam suatu keputusan. Karena kalau perasaan itu bisa abu-abu, bisa oke, bisa nggak oke. Tapi kalau keputusan konsekuen, sudah pilih itu maka apapun yang terjadi kita lakukan sesuai dengan pilihan kita. Dan untuk kita punya keputusan untuk bersatu dengan Tuhan, ini melewati suatu proses, suatu usaha. Kita harus berusaha supaya bisa bersatu dengan Tuhan, dan ini proses sepanjang umur kita, sepanjang kehidupan kita. Jangan tenggelam dalam kepapaanmu. Lebih baik tataplah hatiku yang penuh kebaikan dan penuhi hatimu dengan perasaanku. Itu Yesus katakan di 1486. Jadi jangan hanya melihat diri nggak berdaya, nggak layak ya, tapi tataplah hati Yesus yang penuh dengan kebaikan. Tenggelam dalam perasaan takut, lebih baik mempelajari perasaan Yesus. Daripada kita cuma pikir hal-hal yang negatif, lebih baik kita berpikir tentang Tuhan. Tuhan yang peduli pada kita semua yang mau diselamatkan. Contoh pernikahan di Kana. Waktu Bunda Maria minta pada Yesus, Yesus katakan, saatku belum tiba. Tapi perasaan Yesus tergerak untuk membantu mereka yang sedang menghadapi masalah. Kehabisan anggur ya. Suatu pesta pernikahan, kalau sampai kehabisan anggur atau kehabisan makanan, kalau kita juga ngadain pesta, kan paling takut kalau makanan yang kita siapkan itu sudah habis sebelum pesta berakhir. Dan Yesus tahu masalah tersebut. Ini menjadi suatu perkara besar buat si yang punya pesta. Kan malu ya kalau anggurnya kehabisan. Atau kalau kita mengadakan pesta, tamunya masih banyak, belum kebagian makan, sementara makanan sudah habis ya. Ini urusan besar. Dan Yesus tahu keadaan manusia dengan menghadapi masalah yang besar apalagi ya. Perasaannya itu pasti gampang berubah. Maka Yesus katakan kita harus fokus pada keputusan, jangan pada perasaan. Hai muridku, berbuat baiklah kepada orang yang membenci engkau.
Itu di 16:28. Jadi kita ambil keputusan, mau orang itu jahat, mau orang itu baik, saya harus berbuat baik. Itu satu keputusan. Tapi kalau perasaan, dia baik sama saya baik sama dia. Dia jahat sama saya juga jahat sama dia. Ya, beda antara kalau kita melakukan segala hal berdasarkan perasaan dan berdasarkan keputusan. Dalam melakukan suatu keputusan, maka kita langkah selanjutnya adalah kita harus proaktif. Melepaskan diri dari perasaan-perasaan takut, khawatir, gemetar ya yang tadi kita balik. Jadi Tuhan, saya mau bersatu dengan Tuhan. Jadi lepaskan, hilangkan perasaan takut dan gemetar tersebut. Memang kita tuh tidak selalu mampu mengendalikan perasaan kita. Engkau akan tahu bahwa engkau sudah mencintai mereka kalau sesudah mengalami gangguan dan perlawanan, engkau tetap merasa damai. Itu ada di 16:28. Jadi Tuhan kasih semacam barometer ya. Saya sudah mengampuni dia, betul nggak? Jangan hanya dari kata-kata, ya saya sudah mengampuni dia. Tapi untuk tahu kebenarannya, maka di sini dikatakan engkau tahu bahwa engkau telah mencintai dia, artinya udah nggak marah lagi, udah nggak musuh lagi. Kalau sesudah mengalami gangguan atau perlawanan dari orang itu, kita tetap merasa damai. Biasanya kan yang terjadi kalau ada perbedaan pendapat atau kita ditegur, disalahkan, kita nggak terima, kita membela diri, dan akhirnya terjadi perdebatan. Dan biasanya sesudahnya nggak merasa damai ya. Tuhan hari ini memberikan juga satu barometer, satu ukuran di 16:28. Kalau kita mengalami penderitaan, perlawanan, gangguan, tapi kita tetap merasa damai, maka artinya saya sudah mencintai orang itu. Siapa yang akan berani menyentuh engkau kalau engkau bersama aku? Itu pertanyaan besar dari Yesus. Juga untuk kita semua. Percaya nggak apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau engkau bersama aku, siapa yang berani menyentuh engkau? Pertanyaan besar adalah, percaya nggak dengan kata-kata Tuhan? Yesus adalah gembala yang baik dan murah hati. Ia seperti Bapa di cerita anak yang hilang. Dia akan menyambut orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidup dalam banyak masalah. Kalau datang pada Tuhan, dia akan menyambut, dia akan memeluk, dia akan memelihara. Dan inilah kata-kata Tuhan, siapa yang berani menyentuh engkau kalau engkau bersama dengan aku? Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan teguh percaya akan kebaikanku. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, marilah kita benar-benar percaya, bukan hanya di mulut, tapi dari keseluruhan keberadaan kita percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik. Dan setiap hari kita memikirkan kebaikannya, karya keselamatannya, mengandalkan Tuhan. Kita selalu berusaha menatap, mengingat gambar kerahiman ilahi, kebaikannya, pesannya, dan mengandalkan Tuhan di mana saja, kapan saja. Dengan kita mengandalkan Tuhan, maka Yesus katakan, aku menumpahkan kepercayaanku padanya dan memberikan kepadanya segala yang ia minta. Dengan kita percaya pada Tuhan, Tuhan memberikan segalanya apa yang kita minta. Itu janji Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita semakin yakin, semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.